menghancurkan sel inangnya pada saat proses reproduksi. Jadi daur lisogenik ini juga biasa disebut dengan oportunis bagi virus. Ada yang tahu oportunis itu apa, teman-teman? Ya, jadi oportunis itu merupakan keadaan di mana virus ini tidak akan mempengaruhi sel inang atau tidak akan mempengaruhi makhluk hidup yang dihinggapinya jika dalam keadaan sehat. Virus ini akan berpengaruh jika pada saat makhluk hidup yang dihinggapinya itu imunnya turun dalam keadaan lemah. Itulah mengapa teman-teman semua kita pada saat pandemi seperti ini sering dihimbau, sering dijelaskan mengenai pentingnya menjaga imunitas. Selain dengan makanan-makanan yang sehat, juga pasti dengan olahraga. Jangan malas olahraga ya teman-teman. Nah, daur lisogenik itu bersifat oportunis dan tidak akan melainkan berintegrasi atau bersatu dengan DNA sel inang. Fase-fasenya ini terdiri atas adsorpsi, injeksi, penggabungan, pemisahan, replikasi, sintesis, perakitan, dan litik. Nah, ini nih yang menarik. Bisa diperhatikan teman-teman, di sini udah ada daur litik sendiri nih sebenarnya kan. Udah ada daur litik sendiri, lalu mengapa di sini daur lisogenik? Mengapa di sini daur lisogenik bisa beralih lagi ke daur litik? Nah, itu nanti jawabannya ada di next slide. Oke, mari cus kita ke next slide. Ya, yang pertama kita masuk ke daur litik. Di sini pertama ada fase adsorpsi. Fase adsorpsi itu merupakan fase yang dimana virus ini menempel di lapisan luar sel inang. Nah, di sini contohnya ada virus bakteriofag yang menginvasi atau akan menginfeksi sel bakteri. Nah, teman-teman masih ingat tadi struktur apa yang bisa menyebabkan dia menempel di sel inang? Ada yang ingin jawab? Serabut. Betul, serabut. Serabut ekor yang nama lainnya adalah reseptor. Jadi, teman-teman biologi semua, pada saat fase absorpsi ini, virus ini akan menempel ke sel inang menggunakan reseptor. Nah, reseptornya itu mengandung senyawa protein. Dan sel inang ini juga itu mengandung serabut protein di luar selnya. Jadi, ibarat dia akan mencari sesama reseptor yang sesuai antara virus dan sel inang, dan mereka akan bersatu. Sistemnya ini, sistem bersatunya ini atau pengunciannya ini disebut dengan sistem lock and key. Jadi virus kalau udah ketemu reseptor yang pas itu ya dia bakal stay di situ dan akan melanjutkan ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya yakni fase injeksi. Nah, pada fase injeksi ini asam nukleatnya bisa dilihat ya, gambar di sini masih ada merah-merah ditandakan dengan asam nukleat. Di sini sudah mulai turun dan dimasukkan ke dalam sel inang. Proses ini disebut dengan fase injeksi. Nah, fase injeksi ini dibantu oleh struktur virus tadi itu yang kalau teman-teman lebih detail lihat kan kayak ada jarum gitu ya di bawah seluruh ekor, kayak ada gigi-gigi beruji gitu. Nah, itu dia akan menusuk ke dinding sel dari bakteri dan akan mengeluarkan senyawa pelisis yakni enzim lisozim. Enzim lisozim ini berada dihasilkan oleh senyawa asam nukleat, senyawa asam nukleat yang terkandung di dalam materi genetik virus. Nanti kalau udah berlubang, masuk dah tuh asam nukleatnya yang mengandung materi genetik. Lalu ke fase selanjutnya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya kalau di buku kalian itu namanya adalah fase sintesis. Tapi di sini terbagi atas dua, fase eklifase dan fase sintesis. Jadi kalau fase eklifase itu adalah fase di mana materi genetik dari virus ini menguasai DNA sel inang. Jadi kan kalau bakteriofag itu kan bentuknya DNA.
Nah, bentuknya DNA ini dia akan akan mempolimerasi struktur DNA sel inang. Jadi dia mengambil alih proses metabolismenya. Nah, kalau udah diambil alih nih proses metabolismenya, berarti udah bisa masuk ke fase sintesis. Fase sintesis ini adalah fase di mana virus itu melakukan berbagai macam sintesa atau pembentukan seperti kepala kapsid, asam nukleatnya dibentuk, sabut ekornya, dan lain sebagainya. Masuk ke fase replikasi, fase perbanyakan, nanti kalau udah sesuai sama jumlahnya akan masuk ke fase perakitan. Fase perakitan ini adalah fase di mana penyocokan atau pembentukan dari struktur virus. Dan nanti kalau misalkan sudah siap nih, sudah siap untuk dilisiskan, maka terjadilah fase lisis atau fase di mana virus itu dikeluarkan dari sel inang dengan menghancurkan plasmidnya atau dinding dari sel inang. Nah, ini juga menggunakan bantuan enzim. Nah, seperti itu untuk fase untuk siklus liptik. Sampai saat ini untuk teman-teman biologis ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada satu info tambahan lagi. Jadi di sini kan bisa diartikan ya, sel inang itu tidak mampu untuk menahan dari serangan invasi virus. Nah, hal ini disebut dengan non-virulensi. Jadi dia tidak dapat bertahan nih terhadap serangan invasi dari virus yang disebut dengan non-virulensi. Oke, baik. Kita masuk ke next slide. Ya, yang kedua adalah fase siklus lisogenik. Jadi di siklus lisogenik ini dia kurang lebih sama nih dari fase absorpsi sampai ke fase injeksi, ini kurang lebih sama ya. Tapi yang membedakan adalah kalau di siklus lisogenik materi genetik yang dimasukkan itu dia tidak mengambil alih dari DNA sel inang, melainkan hanya menyisip dan berintegrasi dengan DNA sel inang. Nah, mengapa demikian? Kok beda dengan siklus liptik? Jadi ini ada kaitannya dengan pembagian jenis virus. Kan ada tuh virus yang mengandung materi genetik DNA dan RNA. Nah, kalau siklus liptik itu biasanya adalah virus yang mengandung materi genetik DNA. Jadi DNA mengambil alih DNA sel inang. Mengapa bisa mengambil alih? Karena dia itu mencukupi untuk polimerasi atau situasi di mana itu terjadi pengartian kode genetik. Jadi diambil alih gitulah DNA dari sel inangnya. Tetapi kalau RNA dia kan cuma single strain nih. Dia itu kurang mampulah untuk mengambil alih DNA dari sel inang karena dia tidak sekompleks DNA. Nah, kalau tadi pada saat reproduksi dari siklus liptik itu dia mengambil alih dan melakukan sintesa, tetapi kalau di sini lisogenik kan dia hanya menyisip. Nah, dia itu sistem reproduksinya hanya mengikuti reproduksi fase pembelahan dari sel. Jadi kan bisa dilihat di sini ya, sel itu kan setiap saat membelah. Nah, pada saat membelah itulah virus ini yang sudah diinjeksikan itu ikut membelah. Nah, satuan ini nih, satuan materi genetik DNA yang sudah disisipi oleh materi genetik dari virus itu disebut dengan profag. Jadi pada saat selnya itu membelah, ya profagnya juga ikut membelah. Tetapi, nah ini menjawab kenapa tadi kok siklus lisogenik juga bisa mengalami siklus liptik. Nah, jadi teman-teman biologi semua, sama halnya dengan bakteri ya, virus itu juga hidup di lingkungan yang spesifik. Misal dia cuma hidup di keadaan pH tertentu, atau dia hanya hidup di keadaan suhu tertentu dan metabolit senyawa kimia di konsentrasi yang tertentu. Nah, jika ada gangguan atau
trigger ya atau rangsangan dari luar, misalkan kalian mengkonsumsi obat atau terdapat paparan sinar ultraviolet, atau misalkan dari makanan juga bisa. Jadi makanan-makanan yang mengandung senyawa-senyawa yang dirasa itu mengganggu bagi virus, itu dia akan eh, terjadi siklus litik. Nah, mengapa demikian? Jadi profaknya itu ya, yang tadi ini nih, profaknya ini akan memisahkan diri dari DNA virus, dari DNA sel inang, maaf. Jadi kalau pada saat ke-trigger, DNA-nya memisah, ya kan? Nah, kalau sudah memisahkan berarti dia bentuknya sudah DNA ya, udah bukan RNA lagi. Nah, kalau karena bentuknya sudah DNA, dia dapat mempengaruhi lagi tuh sel inangnya untuk melakukan ke tahap litik. Jadi seperti itu. Nah, seterusnya untuk ke sini sama dengan siklus litik. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman biologis terkait dengan reproduksi lisogenik? Nggak ada. Oke, cukup paham ya? Paham, Baik. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau tadi kan udah di ini tuh, udah apa namanya, udah disebutkan bahwa kalau yang litik itu dia non virulensi karena dia tidak mampu untuk eh, menahan serangan dari invasi virus. Tetapi kalau yang lisogenik ini dia disebut dengan virulensi karena pada fase awal itu dia mampu untuk menahan dari serangan invasi virus ini. Ya, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan reproduksi virus. Nah, ini nih sebenarnya kalau bagan lebih jelasnya ya. Jadi di sini ada sel inang, di sini ada virusnya. Nah, kalau siklus litik dia akan ke sini nih. Ini siklus litik. Tapi kalau lisogenik, nah dia bersatu membentuk prova dan akan seperti ini. Tetapi pada saat terjadi rangsangan dari luar nih, trigger dari luar itu tadi, nah pembedanya di kotak kuning ini. Jadi pada saat fase seperti ini, profaknya memisah, dia akan kembali lagi ke siklus litik seperti itu. Ya mungkin sekiranya bisa dipahami untuk teman-teman. Selanjutnya akan dilaksanakan ini tugas kelompok, diskusi kelompok ya, pengerjaan worksheet. Silahkan mohon maaf untuk Ibu Tasya dibantu untuk mengirimkan worksheet-nya. Baik, Pak Anies. Iya, terima kasih. Nanti untuk worksheet ini akan seperti biasa akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya, yang masing-masing akan ditemani oleh saya, oleh Ibu Tasya dan Ibu Choi. Pada kesempatan kali ini Ibu Cantika belum bisa ikut nih karena ada suatu hal. Ibu sudah Ibu kirim ya worksheet-nya di room chat. Silahkan dicek. Ya, terima kasih Bu Tasya atas bantuannya. Silahkan teman-teman jika ingin mendownload terlebih dahulu tugas kelompoknya di-download. Nanti kalau sudah di-download semua akan Bapak breakout room menjadi 3 kelompok.
Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana, udah download? Udah, Bu. Oke, silakan dilihat dulu ya. Kalau ada yang bingung atau perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Selamat mengerjakan. Bu, Iya, ya. Bentar ya, Ibu kirim ini lagi dikerjainnya filenya. bareng-bareng, Bu. Iya, ini ngerjainnya per kelompok ya. Ini berarti per room 1 yang mengerjakan. Oke? Ada yang mau share screen nggak? Lo aja, Jo. Bu, kirim lagi dong, Bu, filenya. Oke, tunggu ya. Sending ya filenya. Sinyal Ibu soalnya lagi jelek nih. Coba Ibu stop video dulu. Bu, aku izin share screen ya. Oke, coba baru Ibu mau ngomong, bisa share screen nggak ya? Soalnya di sebelah ada yang nggak bisa share screen. Oke deh, kalau bisa. Kelihatan kan ya, Bu? Kelihatan. Sip. Oke, kalau ada yang bingung tanyain aja ya. Itu nama anggota jangan lupa ditulis nama sama kelas. Oke, selamat mengerjakan. Itu udah Ibu kirim ya, yang belum bisa download.
Ada yang mau jawab nomor 1 nggak? Bentar. Itu nomor 1 kepala nggak sih? Iya, iya. Kapsit ya? Iya bukan sih? Selubung, kapsit selubung. Yang ini yang pengertian virus dulu. Yang ini belum dijawab. Parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme. Parasit mikroskopik yang mempunyai apa tadi? Menginfeksi Menginfeksi sel organisme biologis. Gini. Nomor 3 sama nukleat bukan sih? Ini selubung ekor ya? Ini Nomor 5 serabut ekor. Oke. Bener kan ya? Udah. Oh, ternyata di bawah deh. Ini fungsinya gimana? Ini, Cok. Kapsit berfungsi gua copy ke chat aja deh. Bentar. Ya udah. Jawabannya copy di chat aja juga nggak apa-apa, nanti gue copy paste. Itu, Cok, udah gua kirim. Oke, udah, thank you. Yang lainnya ada ini nggak? Fungsi yang lain?
Atau enggak yang ini dulu deh, kalau yang atas nggak ada. Yang ini ada yang tahu nggak? Itu yang paling atas adsorpsi kan? Kenapa adsorb? Adsorpsi. Gini. Terus yang kedua injeksi. Terus yang ketiga ekliveksi. Ekliveksi gini. Angka 4. Sintetis ya? Sintesis, iya. Apa? Sintesis. Terus yang kelima replikasi. Yang keenam perakitan. Yang terakhir lisis. Oke, thank you. Yang ini gimana? Ini Cok, yang lisogenik, yang pertama adsorpsi. Injeksi. Terus yang kedua injeksi. Tiga. Penggabungan ya? Terus penggabungan. Terus pembelahan. Terus pemisahan. Pembelahan. Pemisahan. Terus eklivase. Terus sintetis. Sintetis atau sintesis? Oh iya. Sintesis. Oke. Terus replikasi. Terus perakitan. Terus lisis. Oke, thank you. Yang atas sudah belum? Ada ini nggak? Atau nggak gue cari deh. Chat, Ju. Ada di chat, Ju. Kenapa? Di chat. Oh, di chat. Yang ini udah kan ya, benar? Udah. Oke, berarti tinggal yang ini. Maaf, mau ngabarin jangan lupa bentar lagi kita balik
ke main room ya. Oke, disegerakan ya. Kalau yang bingung tanya-tanya juga boleh. Oh ya, anggotanya dong sekalian aja. Ya, untuk share screen terkait dengan worksheet tadi, dan dijelaskan sedikit saja garis besarnya. Ya baik, mungkin sudah kembali semua teman-teman. Kalau yang tadi belum mendengarkan, akan ada dilakukan sesi pemaparan sedikit terkait dengan worksheet kalian ya. Mungkin dari kelompok berapa nih? Kocok dulu deh. Ya, kelompok 1 ya, breakout room 1 tadi silahkan perwakilannya menjelaskan sedikit. Mungkin nggak usah screen ya, tapi tadi kira-kira udah ada apa aja tuh di worksheet 1. Ya, silahkan tadi siapa yang anggota dari breakout room 1? Halo, teman-teman. Belum Ya dipilih udah. tadi, Pak. Ya, siapa tadi? Belum dipilih. Siapa? Atala ya? Bukan, belum dipilih tadi saya ngomong. Oh, ya udah Bapak panggil aja namanya ya. Atala deh. Ya, silakan Atala. Sedikit aja Atala, tadi di website udah ngapain aja Atala, udah ngerjain apa aja? Jadi tadi di worksheet tuh udah itu ngerjain struktur virus, terus fungsi-fungsinya, terus reproduksinya 2 kan, lisogenik sama litik. Nah itu tahapannya ada berapa, sama nama tahapannya apa aja, sama perbedaan antara litik sama lisogenik. Nah Pak. Oke. Coba bisa lebih agak detail sedikit tadi perbedaan litik sama lisogenik kira-kira Atala. Kalau lisogenik
tahapannya lebih banyak, kalau litik lebih Oke, ada lagi? eh, apa ya, lisogenik sama litik pengertiannya beda. Oke. Ada lagi, Atala? Udah Pak, ampun Pak. Apa? Udah Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Atala atas sedikit pemaparannya. Ya, jadi tadi seharusnya mungkin saya screen ya. Jadi, tapi karena waktu kita mepet, kita juga akan melakukan post test lebih dahulu. Terima kasih Atala. Jadi tadi kita sudah mengerjakan worksheet terkait dengan materi pertemuan pertama ya. Jadi sebelumnya minggu kemarin itu masuk ke pertemuan pertama. Ada pengertian, ada struktur, dan ada perbedaan struktur, ada reproduksi, terus ada perbedaan dari reproduksi tersebut. Nah, terima kasih untuk Atala. Mungkin nanti selanjutnya kita akan bahas di grup lain ya untuk terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya kita akan masuk ke post test. Ya, silahkan Ibu Tasya. Oh ya, kita post test pakai quizzes ya. Jadi teman-teman siapkan dulu quizesnya. Maaf kalau yang tahu, kita post test pakai quizzes. Silahkan teman-teman siapkan dulu quizesnya dan kita akan melaksanakan post test. Post test 1. Oke, linknya udah Ibu kirim di room chat ya. Silakan langsung klik aja buat join quizesnya. Jangan lupa pakai nama lengkap ya. Depannya ada kelasnya. Jadi XA1, misalnya XA1, absen berapa 01, Tasya gitu ya. Oke. Kalau ada kendala silakan berkabar ya. Yuk. Katanya harus register buat join, Bu. Login via email bisa nggak? Coba deh. Bisa pakai Gmail, Bu. Iya, bisa, coba deh. Bisa ya. Yuk. Oke, baru 26, 27, 28. 8 orang lagi, ayo silahkan. Oke. Kurang 2 orang lagi ya? Ya, kurang 2 orang lagi. Ibu saya lagi ini login. Oh iya, oke. Oke, peserta terakhir, join dapat piring cantik. Ya, yeah. Canda. Nggak bisa ini, lama banget.
Pakai HP, coba pakai HP. Coba pakai ini. Udah 35 tuh. Kurang satu. Oke, berarti Sorayanya sudah. belum. Masih kurang satu Pak Anies. Oh, masih kurang satu ya? Sabar. Kalau nggak bisa pakai desktop, silahkan pakai HP. Oke, itu dia. Ibu harus sign up juga tapi lama banget. Apa code-nya nggak kekirim-kirim ke email? Oh gitu ya. Gimana Pak Anies? Atau nanti Seraya itu aja? Ya, mungkin Seraya nanti kita bakal kasih link PC ya. Lewat Iya. PC ya. Oke, nanti susulan aja ya. Oke. Sip. Oke, Ibu mau mulai ya. 1, 2, 3. Ayo teman-teman fokus, satu soal 1 menit waktunya, jadi jangan terlalu buru-buru. Kalian punya waktu total 10 menit. Peringkat 1 masih Faik Fauzan. Ada yang bisa nyusul Faik Fauzan nggak ini? Naila di posisi 2. Ayo teman-teman fokus.
sekarang udah berubah nih klasemennya ini. Ada Dava Alvaro, yang kedua ada Samsa Kalista, yang ketiga ada Atala Dimas. Ya perlu jadi perhatian ya teman-teman, untuk pretest, post-test itu tetap masuk pada penilaian. Bagi untuk teman-teman yang memiliki peringkat 1, 2, dan 3 pasti akan mendapatkan poin tambahan. Karena dengan berikutnya, berarti ya. Tiga orang lagi. Pak boleh lagi Pak. Ya, baik teman-teman semua, kita sudah melaksanakan post-test. Terima kasih atas partisipasinya. Tapi tadi Bapak lihat masih ada yang beberapa salah ya. Mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan review seperti biasa. Kita akan bahas terkait dengan pretest, post-test 1 dan 2 nanti ya. Oke, terima kasih Bu Tasya atas bantuannya terkait dengan quizzes. Ya, mungkin Bapak ingin mengingatkan kembali untuk UKBM-nya, jangan lupa dikerjain. Kalau ada pertanyaan terkait dengan penugasan UKBM, silahkan kalian chat di grup Line maupun PC Bapak juga bisa. Buat tadi Seraya belum post-test, nanti mohon kamu PC saya ya di grup Line, nanti akan saya berikan link susulannya. Untuk worksheet, jangan lupa pengumpulannya sampai jam 1 siang. Bapak tunggu di e-labs. Jangan sampai terlewat teman-teman. Dan ya, semoga kalian sehat selalu. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan terlebih dahulu. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke peranan virus dalam kehidupan. Oke, baik. Bapak cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata. Kami akhiri. Terima kasih Ibu Choi dan Ibu Tasya telah membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan kembali bersiap-siap untuk pelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Sip. Good job buat IPA 1. Oke, terima kasih. Ya, Bu Tasya tolong jadikan Pak Adit sebagai host ya. Saya tadi terlempar soalnya. Assalamualaikum Bu Choi. Waalaikumsalam. Oke, Pak Adit sudah ya. Baik. Ya, terima kasih Pak 1, Pak Adit. Saya pamit. Assalamualaikum. Ya, Bu Choi. Halo IPA 1, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Ini
kesempatan pertama Nah, itu. saya masuk di kelas IPA 1 ya secara personal ya IPA 1 doang. Kalau sebelumnya kita belajar per angkatan, sekarang kita belajar per kelas ya. Saya tidak mau masuk langsung ya. Saya mau ya sedikit kenalan dulu lah di IPA 1. Karena IPA 1 yang saya ingat itu baru beberapa saja. Biasanya yang sering nanya ya, saya ingat tuh ada Dimas. Dimas, mana Dimas? Saya, Pak. Ya, ada Dimas, sering nanya. Terus yang saya ingat dari MPLS ada Naomi ya. Halo Naomi. Kemudian yang saya ingat juga waktu MPLS di grup awal ya. Halo Abdul Hanan. Yang tahu nama panggilan kamu ini untuk sekalian kamu ya, kita kenalan dulu ya, sebenarnya bukan